Halo, selamat sore. Saya Oki Sanjaya dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tugas 3 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Untuk tugas 3 itu kita disuruh membuat program sederhana menggunakan operator dengan if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan. Golongan pertama yaitu A dengan gaji 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000, golongan C gajinya itu 9.500.000. Kita diminta gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Selanjutnya, jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji dari array 0. 2. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Yang kedua, karyawan lembur 2 jam, maka gaji lembur 32% dari gaji pokok dari array gaji golongan. Yang ketiga, dengan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Dan yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Dan kelima, jika karyawan lembur di atas 5 jam, di atas sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Nanti diminta kita untuk menginputkan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output yang akan kita tampilkan adalah jumlah penghasilan, gaji golongan, dan gaji lembur. Langsung kita mengerjakan tugasnya. Ini untuk kita menggunakan NetBeans. Yang pertama kita input dulu, import Java util.scanner. Lanjut kita membuat public class dengan nama penghitungan gaji karyawan. Penghitungan gaji karyawan. Lanjut public menggunakan public static main string yes. Setelah itu kita menginput variabel datanya dahulu menggunakan integer. Integer, habis itu array 1 dimensi dengan gaji pokok sama dengan yang pertama itu golongan A itu 5 juta, yang kedua itu 6.500.000, lanjut yang ketiga itu 9.500.000. Kita tutup. Setelah itu kita lanjutkan lagi untuk array selanjutnya. Menggunakan integer, yaitu untuk persen lembur, integer 1 dimensi persen lembur sama dengan
variabelnya kita masukin, yaitu 32% pertama, yang kedua 32, yang ketiga itu 34, yang keempat itu 36, yang kelima itu di atas sama dengan 5 jam itu 38%. Oke, lanjut. Titik komanya. Di situ kita lakukan scanner. Scanner. New scanner. System out ini. Lanjut kita lakukan inputan golongan. System out string. Kita kasih string, yaitu isi dalamnya itu masukkan golongan karyawan. A, B, atau C. Setelah itu tutup dulu. Ada ke? String golongan. Itu taruh mana tuh? Di sini. String golongan sama dengan Apa? scanner Kan? dot next. Enggak di situ ya. Oke. Oh, sekarang nanti. Titik 2. Sebentar. String golongan next. Titik titik to upper case. To case. Lanjut kita masukkan input jam lembur, sistem out print. Kita berikan masukkan jam, masukkan jumlah jam lembur. Titik 2. Karena untuk jam itu kan kita menggunakan angka, jadi kita menggunakan integer jam lembur. Lanjut sama dengan scanner next integer. Lanjut titik 2. Sekarang kita menentukan gaji pokok berdasarkan golongan menggunakan integer, indeks, golongan,
Titik 2 menggunakan if golongan equivalence, kita beri tanda A, lanjut diisinya itu kita menggunakan indeks golongan, indeks golongan indeks golongan. Oke, lanjut. Indeks golongan sama dengan 0 karena arraynya yang perawalan itu dari pertama itu 0, maka 0. Lanjut if golongan square equals golongan equals isinya itu B. Lanjut indeks golongan sama dengan, kalau B itu 1, lanjut else if golongan equals equals tanggal 5 bulan 12 equals isinya yaitu C. 20 82 68. Lanjut kita berikan isinya itu indeks golongan sama dengan kedua. Lanjut kita teruskan, jika tidak sesuai dengan ABC maka dia akan kita berikan golongan tidak valid. Kita ini sistem out yaitu isinya golongan tidak valid. Jadi kalau misalnya dia tidak mengetik sesuai dengan ABC yang di sini, dia akan ada keterangan golongan tidak valid. Scanner close. Oke. Scanner close titik 2. Lanjut kita return, arahkan lagi 85 Pep. Kita return
Lanjut kita menghitung gaji pokok integer. Gaji sama dengan gaji pokok indeks golongan gaji pokok kita berikan integer persen sama dengan 0 jika jam lembur sama dengan 1, maka persennya itu sama dengan persen lembur yang 0, 2. Setelah itu jika jam lembur sama dengan 2, maka persen sama dengan persen lembur dia akan ke 1. Lanjut skip jam lembur sama dengan 3, maka persennya sama dengan persen lembur persen lembur 2. Lanjut jika jam lembur sama dengan 4, maka persen sama dengan persen lembur ketiga. Jika jam lembur sama dengan ke-5, di atas sama dengan 5, maka persennya itu sama dengan persen lembur yang ke-4. Nah di sini kan variabelnya ada 1, 2, 3, 4. Sudah. Sekarang kita menghitung gaji lemburnya. Kita menggunakan double gaji lembur sama dengan gaji lembur sama dengan persen dibagi 100 habis itu dikali gaji dikali jam lembur. Jam
lembur bisa dikali 100 dikali gaji sini, ini dia asalnya gaji sini. Oke, lanjut. Sekarang kita menghitung total penghasilan menggunakan double total penghasilan sama dengan gaji ditambah gaji lembur. Oke, sini kan dia sini untuk sini. Oke, lanjut. Sekarang kita mengoutput hasilnya itu dengan sistem .out ada print ln, isinya itu kita berikan golongan apa dia, yaitu plus golongan di sini di golongan. Oke, lanjut. Sistem out print ln, isinya itu gaji pokok sama dengan RP titik plus gaji. Lanjut sistem out print ln gaji lembur sama dengan P plus gaji lembur. Lanjut untuk sistem out print ln total gaji total penghasilan sama dengan plus total penghasilan. Jadi ini akan keluar dengan isi dari total penghasilan yang telah kita buat, yang di sini untuk gaji lembur di sini, dan untuk yang gaji dia akan di sini. Untuk selanjutnya sekarang kita coba jalankan. Oke. Nah, di sini kita disuruh meminta menginput golongan karyawan A, B atau C. Misalnya kita isi A, enter, maka kita disuruh menginput jam lemburnya. Misalnya kita menginput 2 jam, kita enter, maka di sini akan tampil total gaji pokok, gaji lembur dengan total penghasilan. Jadi total penghasilan itu gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Karena di golongan ini dia adalah golongan A. Untuk sekian dari saya, Oki Sanjaya, untuk tugas 3 dengan algoritma pemrograman. Sekian, terima kasih.